Baik, Bapak Ibu, yang saya bahas adalah evaluasi tahun 2019 yang berkaitan dengan secara umum, begitu. Ada 4 hal yang akan kita bahas untuk sesi ini, Bapak Ibu. Yang pertama mengenai sistem informasi PMP sebagai review bagaimana mekanisme pengumpulan data mutu tahun 2019. Kemudian yang kedua adalah evaluasi pelaksanaan pengumpulan data mutu tahun 2019. Dan yang ketiga adalah nanti program kerja tahun 2020, kegiatan tahun 2020. Kemudian kita akhiri di sesi ini dengan diskusi yang sudah dilakukan di forum. Jadi Bapak Ibu, kami sajikan nanti hasil diskusi tersebut yang melandasi untuk kegiatan pengumpulan data mutu tahun 2020. Baik Bapak Ibu, kita masuk agenda atau kegiatan yang pertama, yaitu mengenai sistem informasi PMP. Bapak Ibu, ini sifatnya mereview mengenai sistem informasi PMP yang Bapak Ibu, baik pengawas maupun operator sekolah, ini sudah pernah memperoleh informasi ini. Jadi kita review sebentar Bapak Ibu. Kita ketahui bahwa sistem informasi penjaminan mutu pendidikan ini meliputi adanya aplikasi untuk sekolah, untuk pengawas, dan untuk manajemen. Yang dimaksud manajemen di sini adalah dari dinas pendidikan, kabupaten, kota, provinsi, dan manajemen ini juga di LPMP. Bapak Ibu, dalam sistem informasi ini untuk sekolah itu difasilitasi aplikasi yang dinamakan EEDS. Sedangkan pengawas sekolah itu difasilitasi dengan aplikasi e-supervisi. Sedangkan untuk manajemen itu ada aplikasi e-PMP. Semua aplikasi ini nanti bisa mengumpulkan data itu disinkronkan atau dikirim ke database PMP. Kemudian dari sana data-data itu diolah, dikembalikan ke sekolah, ke pengawas, ke manajemen melalui aplikasi-aplikasi EEDS, supervisi, dan EPMP. Ini alurnya bolak-balik Pak Ibu. Jadi tidak satu arah, tapi 2 arah. Ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu, ini mekanisme atau prosedur pengumpulan data mutu tahun 2019. Kita ketahui bahwa tadi sudah saya jelaskan ada 3 aplikasi, yaitu EEDS, e-supervisi, dan e-manajemen. Nah, sekarang fungsinya Bapak Ibu ada di sini. Ini yang EEDS, aplikasi EEDS. Ini yang menggunakan sekolah, Bapak Ibu. Kalau melihat ini, maka di aplikasi EEDS itu prosesnya adalah bahwa pertama sekolah mengambil instrumen, saya katakan mengambil ya, mungkin ada yang mencetak, kemudian nanti diisi offline dulu baru di input. Kemudian dari instrumen yang di download tadi diisi, kemudian di entry-kan di sini Bapak Ibu, di sistem ini. Nah, untuk tahun 2019 sekolah sudah bisa melihat rapot mutu, tapi masih 6 standar nasional pendidikan. Jadi sudah bisa mengolah di lokal sekolah, muncullah rapot mutu. Rapot mutu ini masih 6 SNP, Bapak Ibu. Nah, rapot
rapot mutu ini perlu divalidasi oleh kepala sekolah, diverval oleh kepala sekolah. Nah, kalau dirasa ada yang perlu diperbaiki, nah ada proses ngisi ulang. Kalau sudah dikatakan fix atau tidak perlu ada perbaikan, dikirim. Nah, dikirim ini tentunya ke server pusat, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk aplikasi yang supervisi, aplikasi supervisi yang pengawas, aplikasi ini Bapak Ibu, pengawas bisa melakukan yang pertama verbal rapot mutu yang dihasilkan oleh sekolah, kemudian juga bisa mengisi hasil supervisi. Jadi supervisi ini fungsinya ada dua bagi pengawas, yaitu untuk verbal dan menginput dan melihat hasil supervisi yang dilakukan oleh pengawas. Bapak Ibu, setelah verbal dilakukan oleh sekolah dan oleh pengawas, maka dan pengawas sudah meyakini verbal itu, pengawas mengisi fakta integritas, hasil verbal dari rapot mutu sementara yang dihasilkan sekolah tadi dikirim ke database PMP di pusat. Nah, di sini Bapak Ibu, di aplikasi ini, maka data tadi disinkronkan dengan data Dapodik, Bapak Ibu, di mana di data Dapodik itu digabungkan, diintegrasikan dua standar yang tadi masih 6 standar, sehingga rapot PMP yang ada di sini yang muncul sudah 8 standar. Nah, standar yang untuk penggabungan yang diambil dari Dapodik itu adalah standar PTK dan Sarpras. Nah, nanti banyak Bapak Ibu yang menanyakan kendala-kendala apa sehingga muncul rapot mutunya itu Sarpras dan PTK-nya tidak sesuai keadaan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, rapot mutu yang sudah 8 standar ini bisa diakses oleh pengawas, bisa juga diakses oleh sekolah. Nah, begitu juga bisa diakses karena ini manajemen oleh LPMP maupun oleh Dinas Pendidikan. Secara jelasnya Bapak Ibu, kerangka sistemnya seperti ini. Jadi ini fungsi EEDS. Yang pertama, bagi kepala sekolah, EEDS, kepala sekolah bisa mengambil instrumen atau mengisi instrumen melalui EEDS, kemudian bisa melihat raport mutu yang ada, yang dari EEDS ini bisa dilihat raport mutu, baik itu sementara maupun yang 8, yang sudah lengkap 8 standar. Kemudian bisa melihat catatan verbal dari pengawas, kemudian juga bisa melihat catatan supervisi yang dilakukan pengawas terhadap sekolahnya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya, kepala sekolah bisa menentukan daftar responden yang mengisi instrumen EEDS atau instrumen pemetaan mutu. Kemudian, kepala sekolah mengirim isian instrumen mutu. Kemudian kepala sekolah juga bisa melakukan atau mengisi fakta integritas melalui EEDS ini. Ini fungsi EEDS bagi kepala sekolah. Sedangkan untuk guru, siswa, dan komite sekolah, fungsinya sama, yaitu mengambil instrumen dari EEDS dan mengentry atau mengirim isian instrumen melalui EEDS ini. Ini fungsi bagi guru, siswa, dan komite sekolah.
Sedangkan e-supervisi, untuk e-supervisi Bapak Ibu, itu bagi pengawas, fungsinya adalah mengirim catatan verbal, mengirim catatan supervisi. Kemudian dari supervisi ini, pengawas bisa melihat raport mutu sekolah binaannya, baik yang masih 6 standar tadi, maupun nanti yang sudah lengkap 8 standar. Kemudian pengawas juga bisa melihat rekap atau hal-hal yang berkaitan dengan supervisi yang sudah dilakukan di sekolah binaannya. Jadi pengawas ketika mengisi catatan supervisi ini, jadi di supervisi ini terkumpul jadi dokumen dia. Sewaktu-waktu dia mau melihat, bisa dilihat ini, melihat catatan supervisinya. Jadi begitu juga mungkin nanti sekolah binaan itu pengawasnya berganti, catatan supervisi pengawas sebelumnya bisa dilihat oleh pengawas berikutnya. Sehingga ada kesinambungan. Intinya di situ. Nah, kaitannya supervisi dengan EDS seperti kita ketahui bahwa catatan-catatan pengawas inilah yang nanti bisa diakses oleh sekolah melalui EDS. Begitu juga sebaliknya, rapor mutu yang sudah dihasilkan dari EDS ini bisa diakses oleh pengawas melalui e-supervisi, Bapak Ibu. Sekarang yang e-manajemen, e-PMP yang untuk manajemen, Bapak Ibu, ini Dinas Pendidikan maupun LPMP maupun Kemendikbud, fungsinya adalah mengatur siapa saja yang bisa mengisi EDS, supervisi, jadi user management. Kemudian yang menentukan atau mengatur, memfasilitasi pengawas untuk menentukan sekolah binaannya melalui EPMP. Jadi yang berkaitan dengan sekolah binaan, misalnya ada pengawas yang pensiun, terus sekolah binaannya dilimpahkan ke pengawas siapa saja, ini bisa diatur oleh Dinas Pendidikan maupun LPMP melalui EPMP. Nah, dari EPMP ini, Bapak Ibu, Dinas Pendidikan LPMP bisa melihat rapor mutu sekolah binaan, kemudian peta mutu, hasil supervisi pengawas, progres atau perkembangan pengisian data mutu. Seperti kita ketahui tadi sudah disampaikan oleh Pak Triantoro bahwa sampai bulan Juli ada masih sekian persen sekolah yang sudah mengisi dan mengirim pengumpulan data mutunya. Nah, ini bisa dilihat melalui EPMP ini oleh dinas maupun oleh LPMP. Gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa kaitannya EPMP dengan EDS? Yaitu kita ketahui bahwa EDS itu yang mengisi ini. Nah, 4 komponen yang ada di sekolah ini. Nah, ini diatur melalui user management ini. Nah, sekarang kaitannya dari EDS ke PMP, yaitu raport mutu sekolah ini bisa diakses oleh dinas LPMP melalui EPMP. Begitu juga untuk yang e-supervisi, Bapak Ibu. Catatan verbal dan catatan supervisi ini terkonek ke EPMP dan bisa nanti dilihat oleh Dinas Pendidikan dan LPMP. Begitu juga tadi saya katakan bahwa EPMP ini mengatur user management dan sekolah binaan. Nah, inilah yang nanti akan dimanfaatkan oleh pengawas untuk kegiatan baik itu pengumpulan data mutu maupun supervisinya. Ini kerangka sistem tahun 2019 Bapak Ibu. Sekali lagi ada 3 aplikasi untuk sekolah, pengawas, dan untuk manajemen
di Dinas Pendidikan dan di LPMP. Saya lanjutkan Bapak Ibu, ini adalah menu-menu yang ada di masing-masing aplikasi tadi. Bapak Ibu, kita ketahui pada awal pengumpulan data mutu tahun 2019 kita melaksanakannya secara online. Tetapi dalam perjalanannya muncul banyak kendala yang bisa menghambat proses pengumpulan data mutu, maka langkah selanjutnya online ini ditutup. Bapak Ibu, yang dipakai adalah EEDS yang menggunakan offline. Sedangkan untuk e-supervisi dan EPMP itu tetap online. Oke, Bapak Ibu, ini gambaran pengumpulan data mutu. Masih gambaran di sini terlihat bahwa untuk tahun 2019 ini SD, nah ini masih progresnya sekian. Artinya belum maksimal atau belum semua sekolah, begitu juga SMP, SMA, dan SMK. Ini dibanding tahun-tahun sebelumnya, Pak Bu. Ini 2018, 2017, dan 2016. Nah, harapan kita kan tentunya tahun 2019 itu sekolah yang mengisi pengumpulan data mutu itu melebihi 143.000 ini. Sekian ini Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu tadi sudah dikatakan oleh Pak Triantoro, Bapak Ibu, dilaksanakan kegiatan ini supaya nanti yang progresnya belum mencapai 100%, harapannya segera tuntas 100% gitu. Baik Bapak Ibu, itu review bagaimana pelaksanaan pengumpulan data mutu tahun 2019. Nah, ini hasil evaluasi pengumpulan data mutu Bapak Ibu. Hasil FGD 2 Juni 2020. Jadi sudah dilakukan kegiatan focus group discussion tanggal 2 Juni 2020 mengenai evaluasi pengumpulan data mutu. Ada 6 topik yang utama Bapak Ibu yang didiskusikan bagaimana pelaksanaan pengumpulan data mutu tahun 2019. Topik pertama yaitu bagaimana efektivitas prosedur dan siklus pengumpulan data saat ini. Jadi prosedur yang saya jelaskan tadi, apakah sudah efektif atau belum, nah ini topik yang pertama. Yang kedua, kesiapan dan implementasi sistem pengumpulan data yang dibangun. Ya, ini kedua, bagaimana progresnya Bapak Ibu ya, progres dari pelaksanaan pengumpulan data mutu. Kita ketahui tadi sudah saya jelaskan, tadinya online, kemudian karena banyak kendala, akhirnya online itu salah satunya. Ketiga, bagaimana responden memahami instrumen. Kita ketahui Bapak Ibu, tahun 2019, instrumennya itu lebih disederhanakan pertanyaannya, lebih sedikit dibanding tahun 2018. Nah, ini juga didiskusikan. Kemudian, bagaimana implementasi teknis pengisian data di lapangan. Kita ketahui yang mengisi adalah 4 komponen di sekolah tadi, kepala sekolah, guru, siswa, dan komite. Apakah mereka berempat ini real mengisi atau mohon maaf mungkin ada orang lain yang mengisikan begitu. Kemudian bagaimana tingkat validasi data. Nah ini Bapak Ibu, salah satunya kita ketahui Bapak Ibu mungkin mengalami di sekolah Bapak Ibu, ada yang rapot mutunya itu yang masih nilainya 000. Nah ini mengapa demikian. Kemudian bagaimana dukungan FAQ dan mekanisme penyelesaiannya. Bapak Ibu banyak
operator maupun sekolah yang mengalami kendala ketika melaksanakan pengumpulan data mutu. Ketika bertanya, mereka bertanyanya ke siapa? Nah, kemudian respon dari pertanyaan itu sejauh ini cepat apa lambat dan sebagainya. Ini perlu adanya dukungan, Bapak Ibu, yaitu dukungan ketika sekolah mengalami hambatan atau kendala melaksanakan pengumpulan data mutu. Nah, ini ada helpdesk yang bisa membantunya. Ini yang nomor 6. Baik, Bapak Ibu, kita lihat yang pertama, topik yang pertama ini, Bapak Ibu. Dari hasil diskusi, kendala yang muncul adalah pertama, prosedur sudah berbasis TIK atau menggunakan aplikasi. Sehingga pada saat aplikasi bermasalah, maka prosedur kerja menjadi macet. Kita lihat tadi di prosedur, Bapak Ibu, antara EEDS, E-supervisi, E-PMP, itu tidak saling lepas, tapi terintegrasi, Bapak Ibu. Nah, kalau ada terjadi kendala atau permasalahan di salah satu E tadi, otomatis maka menjadi macet prosedur kerjanya. Jadi langkah-langkah yang saya review di depan tadi tidak akan berjalan dengan baik. Itu kendala yang muncul, Bapak Ibu. Oleh karena itu tadi dalam perjalanannya EDS yang tadinya online pengisiannya, salah satu tindakan yang diambil ketika terjadi permasalahan tadi adalah diubah menjadi offline, Bapak Ibu. Kemudian dari diskusi disimpulkan keunggulannya, Bapak Ibu, sistem dan prosedur yang dirancang sudah baik, Bapak Ibu, ya, yaitu di mana pengisian murni oleh sekolah. Kalau kita lihat tahun 2018 atau tahun sebelumnya, Bapak Ibu, pengawas sekolah itu ikut mengisi ya instrumen yang digabungkan di sekolah. Jadi pengawas sekolah harus datang ke sekolah untuk mengisi instrumen EDS. Itu tahun 2018. Untuk 2019 itu sudah tidak. Pengawas sudah dipisah, tidak mengisi lagi di sekolah, tetapi sudah diberikan aplikasi untuk mengisi instrumen sendiri. Jadi pengawas tidak harus datang ke sekolah, bisa di mana saja, kapan saja untuk mengisi instrumen itu. Kemudian dari sistem ini, pengawas memiliki fungsi utama verbal. Maksudnya, kalau dulu isian pengawas ikut menentukan nilai capaian, Bapak Ibu. Jadi, capaian sekolah di rapat mutu misalnya 6,5, nah itu 6,5 itu di sana ada perhitungan dari instrumen yang diisi pengawas. Tahun 2019, pengawas tidak mempengaruhi nilai capaian sekolah. Jadi, nilai capaian sekolah, angka maupun bintangnya benar-benar murni ditentukan oleh sekolah, 4 komponen tadi. Nah, pengawas sekolah ini fungsinya adalah memverifikasi dan memvalidasi isian yang dilakukan oleh komponen sekolah, 4 komponen tadi. Jadi fungsi utamanya adalah verifikasi dan validasi. Jadi kalau pengawas mengatakan berdasarkan hasil binaan pada sekolah tersebut ada hal yang tidak sesuai, nah barulah pengawas menyatakan tidak sesuai. Kalau ini tidak sesuai, maka sekolah harapannya adalah memperbaiki pengisian data atau instrumen tadi. Yang kedua keunggulannya, bahwa
siklus pengumpulan data tahun 2019 sudah dikatakan sudah tepat. Ini Bapak Ibu kendala dan keunggulannya. Kemudian untuk yang kedua, diskusi yang kedua yaitu sistem pengumpulan data. Kita ketahui bahwa data yang dikumpulkan tadi diolah di sekolah, muncul rapot mutu sementara untuk 6 SNP. Nah, supaya rapot mutunya muncul 8 SNP, data itu harus sinkronkan, digabung, diintegrasikan dengan data yang ada di Dapodik, Bapak Ibu. Intinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, hasil diskusi yang pertama, aplikasi belum siap dan banyak perubahan update. Nah, Bapak Ibu, ini kita ketahui bahwa Dapodik, data Dapodik ini aplikasinya banyak atau sering dilakukan update. Ya Bapak Ibu, sehingga di EPMP, database-nya EPMP juga artinya begitu ada update ya harus menyesuaikan Bapak Ibu, supaya nanti standar yang diambil dari Dapodik itu bisa betul-betul realita. Yang kedua, server perlu diperkuat agar bisa mengakomodir dengan baik. Jadi kendala yang kedua, Bapak Ibu, yaitu masih terbatasnya kemampuan server. Nah, ini usulannya adalah dibuat server per wilayah atau kelompok wilayah. Itu Bapak Ibu, sebelum dikompilasi di tingkat nasional. Ini sarannya. Kemudian yang ketiga, interaksi antara aplikasi, yaitu EDS dan e-supervisi, kadang tidak berjalan dengan baik. Ini yang saya katakan tadi, Bapak, kalau satu aplikasi bermasalah, mungkin yang aplikasi lain juga bermasalah. Ini diminta disempurnakan. Jadi kalau kita ketahui, Bapak Ibu, sekolah sudah hitung rapot mutu yang 6 SNP tadi, sudah bilang ke pengawas, Pak, kami sudah hitung rapot mutu. Tetapi pengawas ketika melihat e-supervisi, melihat rapot mutu yang di sekolah, itu masih nilainya 0000. Artinya berarti masih ada kendala interaksi EDS dengan e-supervisi. Ini yang dimaksud nomor 3, Pak Ibu. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Yang keempat, proses sinkronisasi sangat terkendala. Perlu dicari solusi yang efisien. Nah, kadang Bapak Ibu, sinkronisasinya ini membutuhkan waktu yang lama, ya. Nah, waktu yang lama inilah kadang operator sudah sinkron belum, sinkronisasi lagi, karena merasa sepertinya belum sinkronnya gagal gitulah. Nah, inilah perlunya nomor 4 ini, Bapak Ibu, perlu dicari solusi yang efisien. Sinkroni ini termasuk nomor 5, Bapak Ibu ya. Nah, keunggulan dari hasil diskusi untuk topik ini, desain aplikasi sudah ideal, EDS sudah dapat melihat hasil rapot mutu langsung. Jadi kalau yang 2018 kita harus menunggu lama sampai beberapa bulan karena menunggu tuntasnya pengisian data mutu oleh semua sekolah, baru muncul rapot mutu. Sekarang sekolah sudah bisa melihat hasil rapot mutunya meskipun masih 6 SNP. Keunggulan yang kedua, ada aplikasi bagi pengawas untuk melihat data sekolah, perval, dan supervisi. Ini yang saya katakan tidak usah datang ke sekolah untuk melihat itu. Cukup dari aplikasi e-supervisi. Topik berikutnya, Bapak Ibu, yaitu pemahaman terhadap instrumen. Instrumen kita ketahui ada untuk kepala sekolah, untuk guru, untuk siswa, dan untuk komite.
kadang sebuah pertanyaan itu muncul baik di kepala sekolah, di guru, di siswa, dan komite. Nah, Bapak Ibu, kendalanya beberapa pertanyaan itu masih bersifat ambigu. Artinya pertanyaan ini dipersepsi oleh KS, guru, siswa maupun komite yang tidak sama. Sehingga bisa saja kepala sekolah memberikan respon jawaban itu baik, tetapi gurunya atau siswanya memberikan respon yang cukup maupun kurang baik. Ini yang namanya pertanyaan yang ambigu. Dua, beberapa istilah perlu diberikan penjelasan, khususnya mengingat keterbatasan responden. Bapak Ibu, kadang kita temukan pertanyaan yang mungkin, mohon maaf, komite sekolah yang mungkin bukan dari latar belakang pendidikan, itu mungkin mengalami kendala memahami pertanyaan tersebut. Nah, oleh karena itu di sini perlu adanya penjelasan. Tiga, beberapa indikator perlu disesuaikan dengan karakteristik di jenjang pendidikan. Bapak Ibu, instrumen EDS ini ada untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Terkadang ada pertanyaan yang muncul di SD, muncul juga di SMP, SMA, dan SMK. Nah, pertanyaan tersebut sebenarnya lebih fokus misalnya ke SMK yang memang lebih variabel yang ditanyakan lebih banyak. Nah, harapannya pertanyaan-pertanyaan yang untuk jenjang SMK ini yang dimana di SD tidak dituntut di standarnya itu tidak muncul di SD, sehingga bisa menimbulkan kebingungan di SD. Itu keunggulan dari instrumen ini sudah dikatakan bahwa jumlah dan jenis respondennya sudah oke. Nah, respondennya sudah saya katakan tadi, Bapak Ibu, kepala sekolah, siswa, guru, dan komite. Jumlahnya pun sudah dikatakan oke untuk masing-masing jenis responden. Yang kedua, instrumen ini sudah mewakili 8 standar meski masih terlalu banyak. Jadi rekomendasinya pertanyaannya atau jumlah pertanyaannya agak dikurangi. Nah, padahal kita ketahui 2019 ini sudah banyak berkurang dibanding 2018. Ini masih ada usulan, semoga 2020 nanti pertanyaannya memang betul-betul bisa berkurang, Bapak Ibu. Ini yang topik berikutnya, teknis untuk data entry. Kita ketahui, Bapak Ibu, nilai rapot mutu ini adalah gabungan dari semua hasil penilaian dari semua 4 jenis responden. Jadi kalau kita lihat, kepala sekolah dihitung, diagregat, tiap responden, baru diagregat tingkat sekolah, jadilah rapot mutu. Nah, ini Bapak Ibu kendalanya. Teknis data entry. Ketika kita sudah mengentry, Bapak Ibu, baik kepala sekolah, guru, siswa maupun komite, sering mengalami gagal kirim. Ini kendala yang pertama. Yang kedua, pergantian patch yang sering berdampak isian data hilang. Jadi dengan adanya pengisian yang secara offline, tadi Bapak Ibu, perlu adanya patch, di mana patch ini mengikuti perkembangan pengisian yang dilakukan operator. Ketika ada operator yang melaporkan ada kendala, berarti harus diperbaiki. Nah, muncullah patch baru. Nah, kadang pergantian ini berdampak pada isian data yang sudah dilakukan oleh sekolah. Keunggulannya, Bapak Ibu, yang pertama,
proses entry sudah lebih banyak dilakukan oleh responden langsung. Operator berperan dalam mempersiapkan aplikasi. Mohon maaf, tahun 2018 atau 2019 atau sebelum 2019, sekolah itu mengisi instrumen secara offline atau dengan menggunakan printout, baru nanti di-entrykan ke EEDS, ke sistem, ke aplikasi. Nah, yang mengisikan ini kebanyakan operator. Tetapi untuk 2019 ini sudah mengalami perubahan, responden sendiri yang mengisi. Jadi ya mungkin beberapa sekolah atau beberapa tempat mungkin masih mengandalkan operator. Tetapi dari hasil diskusi di kegiatan ini Bapak Ibu, sudah banyaklah responden yang mengisi langsung, jadi tidak menggantungkan pada operator. Keunggulan yang kedua Bapak Ibu, pengisian ini bisa dilakukan dengan manual dulu, baru dientrikan. Itu keunggulan pengentriannya. Oke, selanjutnya validasi data Bapak Ibu. Yang kendala yang pertama, pertanyaan yang banyak bisa berdampak pada validitas. Nah Bapak Ibu, dengan pertanyaan yang banyak ini, kemungkinan menjawabnya kadang ya jenuh mungkin ya Bapak Ibu, mengisi itu banyak dan mungkin ada juga yang berulang-ulang, sehingga kadang mengisinya tidak sesuai dengan kondisi real. Nah ini. Nomor 2, perlu kondisi yang mewajibkan pengisian. Jadi selama ini belum wajib, ada bagian-bagian mungkin yang bisa dilewati dan sebagainya. Yang ketiga, pengawas kesulitan memverbal karena data masih kosong. Nah ini Bapak Ibu yang saya katakan tadi, perlunya sinkron antara EEDS dengan e-aplikasi, e-supervisi. Tadi saya berikan contoh, sekolah sudah hitung rapot mutu, tetapi oleh pengawas dibuka di e-supervisi masih kosong, sehingga tidak bisa melakukan validasi atau verbal, verifikasi dan validasi. Positifnya atau yang baik, unggulannya Bapak Ibu, di sistem ini itu dilakukan 2 layer validasi. Layer yang pertama, lapis pertama adalah validasi verifikasi yang dilakukan oleh kepala sekolah sebelum hitung mutu, hitung rapot mutu, Bapak Ibu memvalidasi. Kalau ini digambarnya di sini. Yang kedua, layer kedua adalah validasi yang dilakukan oleh pengawas melalui e-supervisi. Jadi ada 2 validasi. Jadi yang ini validasi oleh KS di EEDS, yang ini validasi yang dilakukan pengawas melalui e-supervisi. Yang terakhir Bapak Ibu, topik diskusi yang terakhir yaitu mengenai FAQ Bapak Ibu. Nah, artinya begini, kalau ada pertanyaan kepada siapa bertanya supaya cepat memperoleh tanggapan. Nah ini Bapak Ibu, kendalanya masih minimnya jumlah helpdesk di pusat untuk membantu menjawab pertanyaan di lapangan. Nah Bapak Ibu, helpdesk ini belum ada. Jadi pertanyaannya ya mungkin, maksud saya di sistem belum ada. Ya pertanyaannya mungkin lewat grup, WA grup dan sebagainya. Jadi belum ada keunggulannya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, 6 topik tadi yang jadi bahan evaluasi, dan hasil evaluasi ini menjadikan rujukan, referensi untuk pelaksanaan di 2020. Nah ini Bapak Ibu. Untuk prosedurnya Bapak Ibu atau mekanismenya untuk 2020,
Yang pertama, mekanisme pengisian dilakukan sama halnya dengan pengisian dapodik. Bapak Ibu, mengisi EEDS sama dengan mengisi dapodik. Nah, kalau kita lihat ini, Bapak Ibu, tadi harapannya ada integrasi ya. Nah, sudah di sini masih tetap harus mengisi EEDS sendiri, masih mengisi dapodik sendiri, Bapak Ibu. Tetapi kalau melihat di gambar ini, Bapak Ibu, maka proses sinkronisasi data atau integrasi data yang EEDS dan dapodik bisa dilakukan oleh sekolah. Jadi di lokal sekolah. Dengan harapan dari sini nanti Bapak Ibu, rapot mutu yang muncul ini sudah 8 SNP. Itu. Kemudian Bapak Ibu, tetap ada di EPMP ada juga e-supervisi. Nah, meskipun ini sudah ada sinkronisasi, harus tetap sinkronisasi di EEDS dan dapodik di sistem yang sifatnya nasional, sehingga nanti hasilnya tidak hanya sekolah yang tahu hasilnya di sini, tetapi ketika disinkronkan ke sini, hasilnya pun bisa diketahui oleh LPMP, oleh Pemda, maupun oleh pengawas. Nah, hasil-hasil ini bisa untuk ajuan evaluasi dan perencanaan, untuk koordinasi Pemda atau Dinas Pendidikan dengan pengawas, untuk intervensi Pemda atau Dinas Pendidikan ke sekolah. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, sesuai dengan hasil evaluasi tadi, di sistem ini Bapak Ibu akan ada helpdesk, ya, yang mana nanti seperti dievaluasi, helpdesk ini membantu sekolah dalam menggunakan aplikasi. Bapak Ibu, itu yang berkaitan dengan nomor 2 ya. Bapak Ibu, ini rencana mekanisme, jadi harapan kita semoga memang seperti ini Bapak Ibu, terutama sekolah ini bisa mensinkronkan ya, sehingga langsung bisa melihat rapot mutu yang ada di sekolahnya. Tidak usah menunggu waktu yang lama, tahun 2019 pusat yang mensinkronkan atau mengintegrasikan 8 SMP itu. Ya, Bapak Ibu, untuk sistem seperti ini mekanismenya semoga bisa berjalan dengan baik. Ini Bapak Ibu untuk program pengumpulan data mutu, Bapak Ibu ada BIMTEK pemetaan mutu pengawas, ada pelaksanaan pengumpulan data, kemudian ada verifikasi dan validasi. Semuanya pelaksanaannya Bapak Ibu dilaksanakan secara online. Seperti dikatakan oleh Bapak Subag TU tadi, semua kegiatan kita tahun 2020 yang dilakukan oleh LPMP, Bapak Ibu, yang berkaitan dengan sekolah, yang berkaitan dengan pengawas, dengan guru, itu pelaksanaannya secara online. Bapak Ibu perlu diketahui, untuk pengumpulan data mutu tahun 2020, fokusnya adalah pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan situasi saat ini, yaitu situasi baik pandemi COVID-19 maupun new normal, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu di dalam pengumpulan data mutu mungkin muncul banyak pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana sekolah melaksanakan, bagaimana sekolah menyiapkan pembelajaran yang dalam situasi pandemi COVID-19 maupun situasi new normal. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk rencana kegiatan tahun 2020. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.